Viral rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% di tahun 2025 makin memanas. Apalagi setelah mendapat tentangan dari masyarakat dan para tokoh. Bahkan ramai-ramai rakyat mengkritik dan menyalahkan Prabowo sebagai presiden dan dianggap ingkar janji kampanye. Di mana sebelumnya saat Pilpres, Prabowo mengatakan tidak akan menaikkan pajak, khawatir membebani masyarakat. Akibat dari kenaikan PPN 12% ini, Partai Gerindra dan Partai PDI Perjuangan memanas, saling tuding. Bahkan, Partai pimpinan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% merupakan kebijakan produk era presiden sebelumnya, yaitu produk Jokowi dan PDIP juga. Jadi bukan murni produk pemerintahan Prabowo Subianto. Lantas bagaimana kronologinya? Mari kita singgung sedikit. Sebelumnya, pemerintahan era Jokowi bersama DPR RI sepakat mengesahkan RUU HPP menjadi undang-undang pada 7 Oktober tahun 2021. Sebanyak 8 dari 9 fraksi di DPR RI menyetujui RUU HPP untuk disahkan menjadi undang-undang. Antara lain, fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan P3. Hanya fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menyampaikan penolakan terhadap RUU HPP tersebut. Kemudian, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP pada 29 Oktober tahun 2021. Pemerintahan Jokowi pada kala itu mengklaim bahwa UU HPP disusun dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Maka dari itu perlu strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak. Jadi, kebijakan kenaikan PPN dari 10% ke 11% dan dari 11% ke 12% yang saat ini ramai adalah produk pemerintahan era Jokowi dan PDIP juga ada di dalamnya. Maka dari itu, sikap fraksi PDIP di DPR yang tiba-tiba menolak kenaikan PPN sebesar 12% membuat Partai Gerindra geram. Menyebut PDIP ingin jadi pahlawan kesiangan, lempar batu sembunyi tangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo mengaku terkejut dengan sikap kader PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja atau Panja pembahasan rancangan undang-undang atau RUU HPP sebelum disahkan menjadi UU adalah Dolphy Othniel Frederick Palit dari fraksi PDI Perjuangan. Lalu saat ini PDIP tiba-tiba melalui anggota Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka menyuarakan menolak kenaikan PPN 12% dalam rapat paripurna. Maka dari itu, sikap partai pimpinan Megawati itu dinilai sebagai sikap inkonsisten. Sebab, menurut anggota Komisi 11 fraksi Gerindra DPR RI, Wihadi Wiyanto menegaskan wacana kenaikan PPN 12% merupakan keputusan Undang-Undang tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Aturan itu merupakan produk DPR RI periode tahun 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDIP. Wihadi menilai
sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut. Terlebih, panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP dipimpin oleh PDIP. Jika kemudian PDIP menolak dan minta menunda kenaikan PPN 12%, maka PDIP diduga dengan sengaja ingin menyudutkan Prabowo dan pemerintahannya. Kemudian menurut Wihadi, Presiden Prabowo sebenarnya sudah mengulik kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya dengan menerapkan kenaikan PPN 12% terhadap barang-barang mewah saja. Sehingga pemikiran Pak Prabowo ini bahwa kalangan menengah bawah itu tetap terjaga daya belinya dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi. Ini adalah merupakan langkah bijaksana dari Pak Prabowo, kata Wihadi. Sementara Ketua Balik DPR RI dari fraksi Gerindra, Bob Hasan, menegaskan bahwa PP 12% bukan kebijakan pemerintahan Prabowo, melainkan pengesahan kebijakan itu terjadi pada tahun 2021, yaitu era pemerintahan Jokowi dan PDIP. Maka dari itu, Bob Hasan merasa ironi jika dituding kebijakan kenaikan PPN sebesar 12% dibuat di era pemimpinan Prabowo Subianto. Dengan terungkapnya fakta tersebut, politisi Partai Gerindra itu mengharap masyarakat lebih bijak dalam mengkritik kebijakan PPN 12%. Apalagi kebijakan itu sudah disederhanakan oleh Prabowo, hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Lantas, pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo? Kenaikan PPN 12% menuai banyak kritik, penolakan dengan banyak pertimbangan. Di antaranya karena situasi rakyat yang masih dalam situasi sulit. Tapi bila pemerintah tidak ingin melanjutkan, menurut Direktur Eksekutif Advokat Indonesia Raya, Fadli Rumakeving, Presiden Prabowo bisa menganulir kebijakan kenaikan PPN 12% itu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau Perpu. Presiden Prabowo harus segera keluarkan Perpu menganulir PPN 12% yang terdapat dalam pasal 7 UU 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, kata Fadli Rumakeving Sabtu 21 Desember dikutip dari Ermol. Fadli menilai kenaikan PPN 12% tidak berbanding lurus dengan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah saat ini. Realitas yang ada, daya beli masyarakat menurun, tingkat pengangguran juga masih tinggi, seolah tidak terselesaikan dengan baik. Kondisi ini mencerminkan ada kepentingan yang memaksa. Ekonomi lemas, pengangguran di mana-mana. Maka Presiden berhak mengeluarkan Perpu, tegas Fadli. Lantas, bagaimana menurut pendapat kalian terkait kisruh Partai Gerindra dan PDIP soal kenaikan PPN 12% itu? Dan apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk rakyatnya?